contoh, diketahui vektor A itu min 1, 3, dan 2. Sedangkan vektor B sama dengan 4, min 3, dan 1. Sedangkan vektor C sama dengan min 1, 2, dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sri Wulan. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar vektor di R3 dan besaran atau panjang vektor di R3. Nah, untuk lebih lanjut, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan membahas tentang operasi aljabar vektor di R3. Di sini ada kesamaan vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor. Untuk yang pertama kesamaan vektor. Jika vektor U sama dengan vektor Pi, maka komponen yang bersesuaian itu sama dengan X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 dengan Z2. Untuk penjumlahan vektor, jika vektor U ditambah vektor Pi sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah X2, Y2, Z2, maka hasilnya sama dengan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, Z1 ditambah Z2. Itu untuk penjumlahan vektor. Nah, sekarang pengurangan vektor. Jika vektor U dikurangi vektor Pi, maka sama dengan X1, Y1, Z1 dikurangi X2, Y2, Z2. Maka hasilnya X1 dikurangi X2 dikurang Y2, Z1 dikurang Z2. Nah, contohnya. Kita lihat contoh ya. Nah, di sini ada contoh, diketahui vektor A itu min 1, 3, dan 2. Sedangkan vektor B sama dengan 4, min 3, dan 1. Sedangkan vektor C sama dengan min 1, 2, dan 3. Pertanyaannya, nyatakan vektor A, vektor B, dan vektor C dalam bentuk kombinasi linear vektor satuan misal ya. Terus yang B-nya, nyatakan vektor-vektor berikut dalam bentuk vektor kolom. Nah, I1, vektor A ditambah vektor B, I2, 2I, 2 vektor A dikurangi 3 vektor B, I3, vektor B ditambah 2 vektor C. Nah, untuk yang pertama dulu. Di sini kan yang ditanyakan nyatakan vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, vektor A. Mana vektor A? Vektor A itu adalah min 1, 3, dan 2. Nah, makanya di sini kan ada 3 komponen ya. Berarti karena di sini negatif 1, otomatis jadi min vektor I. Ditambah ini 3, berarti 3 vektor J ditambah 2 kali vektor K. Untuk ini berarti untuk yang vektor A. Nah, sekarang vektor B. Vektor B mana? 4, negatif 3, dan 1. Nah, berarti di sini 4 vektor I dikurangi 3 vektor Z ditambah vektor K. Kenapa vektor K? Karena di sini nilainya 1. Ya. Nah, lanjut. Untuk yang C, lihat di sini yang C. Vektor C adalah negatif 1, 2, dan 3. Maka hasilnya adalah min vektor I ditambah 2 vektor J ditambah 3 vektor K. Itu untuk menyatakan vektor A, vektor B, dan vektor C dalam bentuk kombinasi linear. Untuk yang kedua, nyatakan vektor berikut dalam bentuk vektor kolom. Nah, yang I1 nih, berarti vektor A ditambah vektor B. Maka hasilnya, lihat vektor A tadi berapa? Min 1, 3, dan 2. Sedangkan vektor B adalah 4, min 3, dan 1. Nah, maka ini tinggal dijumlahkan saja. Negatif 1 ditambah 4 hasilnya berapa? 3. Nah, sekarang 3 ditambah negatif 3 berarti 0. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, jadi vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 3, 0, 3. Begitu ya anak-anak ya. Beralih ke yang berikutnya. 2 kali vektor A dikurangi 3 kali vektor B. Maka hasilnya 2 dikali vektor A tadi mana? Min 1, 3, dan 2. Berarti 2 dikali min 1 hasilnya berapa? Min 2. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali 4 hasilnya
2 kali 2 hasilnya 4. Nah, sekarang dikurangi 3 kali vektor B. Vektor B berapa? Sorry di sini. Berarti di sini 4, 3, min 3 dan 1. Nah, berarti tinggal kalikan lagi. Negatif 3 dikali 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. 3 dikali min 3 min 9. 3 dikali 1 adalah 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikurangi. Berarti min 2 dikurangi 12 sama dengan berapa? Min 14. Kenapa min 14? Umpamakan ini negatif ini sebagai hutang. Kamu hutang 2 ditambah lagi hutangnya 12. Jadi hutang kamu adalah min 14 gitu ya. Nah, sekarang 6 diambil min 9. Negatif sama negatif otomatis jadi positif. Berarti 6 sama dengan ditambah ini sama ya. Berarti maksud ibu gini, karena di sini negatif dan negatif otomatis jadi positif kan. Berarti 6 ditambah 9 hasilnya 15. Nah, sekarang 4 diambil 3, 1. Jadi hasil dari 2 vektor A dikurangi 3 vektor B adalah min 14, 15 dan 1. Nah, selanjutnya vektor B ditambah 2 vektor C. Vektor B berapa? 4, negatif 3 dan 1. Ditambah 2 vektor C. 2 vektor C itu berarti 2 dikali min 1. Berapa hasilnya min? 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Kalau sudah seperti ini tinggal ditambahkan. 4 ditambah negatif 2 hasilnya 2. Negatif 3 ditambah 4 hasilnya 1. 1 ditambah 6 adalah 7. Nah, itu adalah operasi aljabar vektor di R3. Oke, beralih ke besaran atau panjang vektor di R3. Nah, di sini diketahui vektor OA sama dengan X1, Y1, Z1, maka panjang dari vektor OA adalah, nah ini garis ini dibacanya ada panjang. Berarti panjang dari vektor OA sama dengan akar dari X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat. Jika diketahui 2 titik yaitu A adalah X1, Y1, Z1. X1, Y1 dan Z1 dan B-nya adalah X2, Y2, Z2 di dalam ruang. Panjang dari vektor AB dapat dirumuskan. Nah, ini rumusnya nih. Panjang dari vektor AB adalah akar dari X2 dikurangi X1 dikuadratkan, jangan lupa, ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan, ditambah Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Contohnya, lihat di sini. Contohnya, diketahui koordinat titik A adalah 2, 2, dan 4. Sedangkan titik B 4, negatif 3, dan 2. C sama dengan 0, 1, dan negatif 2. Maka tentukan panjang vektor berikut. Nah, yang pertama vektor OA, yang B-nya vektor OB dan OC. Untuk yang pertama vektor OA adalah vektor A sama dengan 2, 2, dan 4 kan tadi. Nah, berarti tinggal cari panjangnya. Panjang dari vektor OA itu adalah akar dari 2 dikuadratkan ditambah 2 dikuadratkan ditambah 4 dikuadratkan. 2 dikali 2 berarti 4. 2 dikali 2, 4. 4 tambah 4, 8 ditambah 4 dikuadratkan 16. 8 ditambah 16 adalah akar dari 24 satuan. Berarti ini hasil dari vektor OA. Nah, sekarang vektor OB. Nah, B-nya mana? Berarti 4, min 3, dan 2. Jadi panjang dari vektor OB adalah akar dari 4 dikuadratkan ditambah negatif 3 dikuadratkan dan ditambah 2 kuadrat. Maka hasilnya akar dari 29 satuan. Nah, yang terakhir vektor OC. Vektor OC itu sama dengan vektor C, yaitu 0, 1, dan negatif 2. Maka panjang dari vektor OC adalah akar dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Hasilnya berapa? 5 atau akar 5 satuan. Ini yang dimaksud besaran atau panjang dari vektor. Itu kali anak-anak ya, jelas ya. Oke anak-anak, barusan kalian sudah mendengarkan penjelasan ibu. Nah, untuk lebih lanjutnya seperti biasa, kalau misalkan kurang dipahami silakan kalian langsung hubungi saya atau guru mata pelajaran di kelasnya masing-masing. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.